Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang laporan bisnis dan proposal bisnis yang beranggotakan dengan saya sendiri, Aditya Anugrah Akmal. Saya Angelina Maiseni. Saya Garusa Petra Gani. Saya Sonia Jesnita. Saya Husnul Katimah. Saya M. Paska Indra. Saya Khairani Syahputri. Nah, laporan bisnis merupakan suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penulisan laporan bisnis itu sendiri. Nah, yang pertama, laporan bisnis itu ditulis dengan tujuan untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas masalah tertentu di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, tujuan dari penulisan laporan bisnis adalah untuk memperoleh sumber pendanaan atau pembukaan bisnis baru. Kita masuk ke manfaat yang didapat dengan pembuatan laporan bisnis. Yang pertama adalah memantau aset dan juga modal perusahaan. Di dalam laporan ini akan dituliskan aset dan modal yang diperoleh perusahaan. Dengan adanya data ini, penting untuk diketahui dan dilaporkan sehingga perusahaan bisa memantau sekaligus menggunakannya dengan maksimal. Manfaat yang kedua yaitu digunakan untuk mengawasi arus bisnis dan arus kas bisnis. Arus kas yang terpantau akan membuat keuangan perusahaan lebih terkontrol. Perusahaan dapat mengetahui uang yang masuk dan uang yang keluar, dan hal ini juga membuat dampak positif dalam pengelolaan keuangan yang lebih teratur. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban bisnis. Laporan bisnis digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait pelaksanaan operasional perusahaan dan juga laporan produk yang telah ataupun yang belum terjual. Manfaat yang keempat yaitu dipakai untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi utama dalam laporan bisnis memang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena laporan bisnis ditulis berdasarkan fakta dan objektif sehingga bisa menggambarkan kondisi sebenarnya dari perusahaan. Manfaat selanjutnya, laporan bisnis dapat digunakan untuk pertimbangan investor, dan yang terakhir, manfaat dari laporan bisnis yaitu memudahkan untuk melihat perkembangan bisnis. Di dalam laporan bisnis, perusahaan akan mendapatkan data, informasi, dan analisis terkait usaha yang sedang dijalankan. Melalui informasi tersebut, perusahaan bisa melihat perkembangan dari perusahaan ini dan dapat mengetahui apa perubahan yang terjadi dalam perusahaan, apakah signifikan, stagnan, ataupun menurun. Hal ini tentu akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Jenis-jenis laporan bisnis. Yang pertama berdasarkan fungsi. Itu laporan informasi. Berfungsi sebagai memberikan informasi dengan menyajikan fakta-fakta dan rangkuman, tanpa melakukan analisis, menarik kesimpulan, atau memberikan rekomendasi. Nama lain dari laporan informasi ini yaitu laporan perkembangan. Yang kedua, berfungsi sebagai laporan analitikal, yaitu laporan yang menyajikan fakta, menganalisis dan menafsir, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi, usulan atau laporan justifikasi. Yang kedua, laporan bisnis berdasarkan subjeknya. Ini terbagi 3. Yang pertama, laporan akuntansi, yaitu laporan yang memberikan informasi terkait keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Biasanya ini dilakukan oleh akuntan. Yang kedua, yaitu laporan pemasaran.
Laporan pemasaran ini yang memberikan informasi tentang hal pemasaran yang sedang dilakukan pada produk-produk tertentu. Yang kedua, laporan produksi. Laporan yang memberikan informasi terkait produksi dari suatu barang. Selanjutnya yang ketiga, laporan bisnis berdasarkan frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya ini dibagi atas dua, ya. Yang pertama laporan berkala dan laporan khusus. Laporan berkala ini disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Yang kedua, laporan khusus. Laporan khusus ini ditulis ketika ada kebutuhan tertentu yang sifatnya tidak biasa, unik, atau khusus. Sistematika proposal bisnis. Di dalam sebuah proposal bisnis, di dalamnya harus terdapat pertama, body text, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kedua, ada prefatory part, yaitu ada sampul, judul, halaman, surat kewenangan, penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, sinopsis, abstraksi, rangkuman eksekutif, daftar isi, dan daftar tabel. Yang ketiga, ada supplement part. Di dalamnya ada lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, dan indeks. Selanjutnya, pengorganisasian isi dalam laporan bisnis. Yang pertama, ada cara deduksi atau cara langsung. Berarti menyampaikan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu. Setelah itu, baru dijelaskan hal-hal yang rincinya. Secara umum, kita dapat menggunakan cara deduksi atau cara langsung ini jika pembaca kita memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia eksekutif yang sibuk. Yang kedua, dia lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera, ingin mengetahui berita baik atau informasi netral. Yang ketiga, ia ingin menganalisis data lebih baik dan hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada awal laporan. Yang keempat, ingin mengetahui pandangan penulis laporan dengan segera. Yang kelima, ia lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara deduksi. Cara yang kedua itu cara induksi atau cara tak langsung. Berarti kita menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan ide pokok, penjelasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pada prinsipnya, kita menggunakan cara induksi jika pembaca kita mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Yang kedua, ia ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan, seperti berita buruk. Yang ketiga, ia merasa kesimpulannya tidak bias dan dapat menerimanya. Yang keempat, ia perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja. Dan yang terakhir, ia lebih menyukai laporan yang disusun secara induksi. Pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh wirausahawan dengan menggambarkan seluruh unsur relevan mengenai rencana usaha baru yang ingin didirikannya. Semua unsur, mulai dari internal hingga eksternal, akan dicantumkan dalam proposal ini. Tujuan penulisan proposal bisnis. 1. Menarik donatur maupun investor. Sebagaimana telah disinggung di atas, tujuan pembuatan proposal usaha adalah untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kematangan konsep maupun rencana bisnis. Jadi, siapkan sebaik mungkin sejak awal agar investor tidak berpaling ke kompetitor. 2. Kelayakan ide bisnis. Proposal usaha adalah pengaman agar segala strategi yang telah dirancang tidak keluar jalur. Meskipun mungkin saat eksekusinya akan terdapat beberapa perubahan. Selain itu, melalui perancangan dokumen ini, pengusaha akan lebih mengerti iklim usaha sebenarnya sehingga mampu melihat apakah produk atau layanannya sudah layak bersaing atau belum. 3. Rencana bisnis yang mudah dikelola dan lebih efektif. Fungsi lain dari proposal usaha adalah mempermudah Anda dalam merancang efektivitas perusahaan baik dari sisi produksi, penjualan maupun alokasi modal. Hal ini sangat penting karena dunia bisnis selalu dinamis sehingga perlu kemampuan manajerial efektif agar mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengeluarkan terlalu banyak modal. 4. Mengamankan pendanaan. Menjalankan perusahaan tentu membutuhkan banyak modal yang belum pasti akan datang dari mana saja. Oleh karena itu, peran proposal usaha adalah membantu Anda untuk mendapatkan pendanaan, baik dari pinjaman bank maupun investor. 5. Mengungguli kompetitor. Proposal usaha merupakan salah satu media untuk menjabarkan kelebihan bisnis, langkah-langkah strategis, dan tawaran persuasif. Hal ini menunjukkan keunggulan usaha Anda dibanding kompetitor. 4. Faktor penting pembuatan proposal usaha.
Yang pertama, tujuan harus realistis, spesifik, dapat diukur, dan ada kesatuan antara waktu dan parameternya. Yang kedua, komitmen, dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Yang ketiga, pembatasan waktu, sebab dibuat kesinambungan dan ada evaluasi waktu atas kemajuan yang dicapai. Yang keempat, fleksibilitas, dapat diadaptasi dan dimungkinkan munculnya strategi alternatif yang dapat diformulasikan. Jenis-jenis proposal bisnis. Proposal bisnis formal. Proposal jenis ini adalah yang paling sering digunakan sebagai respon terhadap pemerintahan proposal pihak lain yang berencana menjalin kerjasama dengan perusahaan. Yang kedua, proposal bisnis informal. Proposal usaha informal biasanya digunakan untuk memperluas jaringan bisnis dan untuk menambah pelanggan. Proposal usaha informal biasanya dibuat jika ada pemerintah resmi dari pihak pembeli atau partner usaha. Yang ketiga, unsolicited proposal. Proposal unsolicited tidak menentukan target pasar atau pihak tertentu dan bersifat umum. Hal ini dikarenakan pihak yang membuat proposal usaha ini belum mengetahui pasti mengenai siapa saja pihak yang akan menerimanya. Cara pembuatan proposal bisnis. Yang pertama, berikan informasi terkait usaha Anda. Unsur terpenting pada proposal usaha yaitu alamat fisik, latar belakang, dan pengantar mengenai bisnis yang Anda jalankan. Bagian ini juga dapat berisi visi misi dan penjabaran mengenai prospek ke depannya. Yang kedua, jabarkan kelebihan bisnis, yaitu agar usaha Anda dipandang lebih unggul dibandingkan kompetitor adalah dengan menjelaskan kelebihan dari segi efisiensi, produksi, maupun hasil. Tuliskan juga pengalaman, prestasi, atau testimoni pelanggan Anda jika ada. Yang ketiga, memberikan penawaran. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan penawaran produk dengan mencantumkan keterangan mengenai pembagian keuntungan dan benefit apa saja yang diperoleh. Yang keempat, periksa kelengkapan struktur proposal usaha. Setelah merancang proposal usaha, lakukan pengecekan kembali dan pastikan dokumen tersebut. Selanjutnya, tentang sistematika proposal bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisi visi, misi dari perusahaan. Setelah itu ada latar belakang pendirian usaha, serta bagaimana proposal ini mempunyai peluang yang dapat menguntungkan bagi investor. Yang kedua, dalam bagian profil bisnis, isinya terdapat penjelasan usaha yang akan kita ajukan secara lebih detail. Biasanya dalam bagian ini terangkan tentang jenis bisnis, nama bisnis ataupun brand, serta lokasi operasinya. Yang ketiga, struktur organisasi perusahaan. Isi pada bagian ini menjelaskan tentang sistem usaha yang nantinya akan bekerja, pada bagian-bagian apa saja yang akan terbentuk dalam organisasi. Yang keempat, produk perusahaan. Produk perusahaan sangat penting karena inilah yang nantinya akan membawa keuntungan. Karena penting, dalam pembuatan bagian ini, kita harus bisa menjelaskan dengan baik tentang seperti apa produknya, jenis produk, dan daya tarik produk tersebut. Yang kelima yaitu target pasar. Target pasar harus sesuai dengan produk yang usaha kita produksi, serta bagaimana produk tersebut bisa masuk ke pasar itu dengan sumber yang jelas. Dengan mengetahui target pasar, kita bisa mengetahui strategi pemasaran yang tepat untuk produk kita tersebut. Yang keenam yaitu strategi pemasaran. Dalam proposal yang kita buat, kita harus jelaskan apa saja yang akan kita lakukan untuk kesuksesan penjualan ini. Dalam strategi pemasaran juga, kita harus mengetahui segmen pasar untuk pemasaran hasil produksi yang kita produksi, serta jenis pasar yang dimasuki, posisi perusahaan dalam pasar, jumlah pesaing, serta strategi dalam menghadapi persaingan yang ketat. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Perusahaan yang baru memulai usaha harus menyertakan rencana modal, estimasi biaya dan pendapatan, sedangkan yang telah memiliki usaha wajib menyertakan laporan keuangan yang lalu dalam rencana usahanya. Laporan keuangan meliputi neraca perusahaan, laporan laba dan rugi, analisis titik impas, serta sumber permodalannya. Dan juga menuliskan berbagai hal lain terkait kondisi finansial bisnis,
serta menjadi acuan bagi investor untuk memahami risiko dan peluang kesuksesannya. 8. Penutup. Untuk bagian penutup, kita harus membuat pernyataan yang meyakinkan dan meningkatkan rasa penasaran dari investor, sehingga mereka bisa yakin untuk berinvestasi di perusahaan yang kita dirikan. Dan tuliskan juga ungkapan terima kasih karena para investor telah bersedia membaca proposal kita tersebut. Bagian terakhir dari proposal bisnis yaitu lampiran. Pada bagian ini biasanya berisi biodata pemilik usaha, surat izin usaha, surat perjanjian, data penelitian pasar, dan sertifikat pelatihan atau usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat proposal bisnis. Salah satu manfaat dari proposal bisnis yaitu membantu wirausahawan berpikir sistematis, kritis, dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasukinya. Dengan begitu, maka dia dapat menentukan strategi yang tepat untuk mempromosikan usahanya. Bahan yang dicantumkan dalam proposal bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh masyarakat untuk menilai produk atau jasa yang ditawarkan. Proposal usaha juga dibuat untuk menarik pelanggan baru yang memang ditargetkan sebagai pembeli sehingga menambah keuntungan. Bisa dibilang bahwa proposal usaha dipakai untuk tujuan promosi, tapi promosi dilakukan secara terfokus ke target pasar yang potensial untuk melakukan pembelian. Manfaat lain dari proposal bisnis yaitu membantu mengembangkan dan menguji strategi keberhasilannya. Juga untuk mempersiapkan dan melatih wirausahawan untuk menggunakan strategi yang tepat untuk penjualannya. Tujuan akhirnya adalah mempermudah proses kerjasama dan memperluas jaringan perusahaannya. Sebab jaringan yang luas akan memperbesar peluang untuk berkembangnya suatu usaha.